Sejak zaman dahulu, manusia telah mencari cara untuk memahami dan mengatur waktu. Dari mengamati pergerakan matahari, bulan, dan bintang, hingga menciptakan berbagai sistem penanggalan. Peradaban di seluruh dunia telah mengembangkan metode unik untuk menandai hari, bulan, dan tahun. Penanggalan bukan sekedar alat pencatat waktu, tetapi juga cerminan budaya, kepercayaan, dan ilmu pengetahuan dari setiap era. Dari kalender Masehi yang digunakan secara global hingga penanggalan Hijriyah yang berbasis peredaran bulan. Setiap sistem memiliki keunikan dan kegunaannya masing-masing. Namun, bagaimana sejarah dan perkembangan sistem penanggalan ini? Apa saja jenis-jenis kalender yang digunakan oleh berbagai peradaban? Mari kita telusuri perjalanan panjang manusia dalam memahami waktu dan menyusunnya dalam sistem penanggalan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Sebenarnya ada berapa banyak sih sistem penanggalan? Secara umum, sistem penanggalan dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, penanggalan solar atau matahari, yang berdasarkan pergerakan matahari dalam 1 tahun. Sebagai contoh adalah kalender Masehi dan kalender Julian. Kalender ini digunakan secara luas di dunia karena lebih akurat dalam menghitung pergantian musim. Yang kedua, ada penanggalan lunar atau bulan, yaitu berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Contoh, kalender Hijriyah dan kalender Tionghoa. Kalender ini banyak digunakan dalam perhitungan hari-hari keagamaan. Yang ketiga, penanggalan lunisolar atau penanggalan matahari dan bulan, menggabungkan siklus bulan dan matahari dengan penyesuaian tertentu agar dapat tetap selaras dengan musim. Contoh kalender Tionghoa, kalender Ibrani, dan kalender Hindu. Biasanya memiliki sistem penyesuaian seperti bulan kabisat untuk menjaga keseimbangan waktu. Sebelum adanya sistem penanggalan tertulis, manusia menggunakan fenomena alam sebagai penanda waktu. Beberapa cara yang digunakan antara lain, yang pertama, mengamati matahari dan bayangan. Manusia prasejarah menggunakan posisi matahari untuk menentukan waktu dalam sehari. Bayangan dari benda seperti tongkat atau pohon digunakan untuk memperkirakan waktu. Yang kedua ada fase bulan. Perubahan bentuk bulan menjadi patokan waktu, terutama untuk menentukan siklus bulan. Banyak suku dan peradaban awal mengandalkan bulan untuk menghitung waktu, seperti perhitungan dalam kalender lunar. Yang ketiga, perubahan musim. Peradaban agraris mengamati perubahan musim untuk menentukan waktu bercocok tanam dan panen. Sebagai contoh, bangsa Mesir kuno mengandalkan siklus banjir Sungai Nil sebagai tanda awal tahun. Dan yang keempat, gerakan bintang dan konstelasi. Beberapa peradaban seperti suku Maya dan Babilonia mengamati pergerakan bintang untuk menentukan waktu dan navigasi. Rasi bintang tertentu dianggap sebagai tanda perubahan musim atau waktu tertentu dalam setahun. Dan yang terakhir ada siklus alam dan hewan. Perubahan perilaku hewan seperti migrasi burung atau kawin hewan tertentu dijadikan acuan waktu. Tumbuhnya tanaman tertentu juga menjadi petunjuk waktu bagi masyarakat yang belum mengenal kalender. Sistem-sistem alami ini kemudian berkembang menjadi sistem penanggalan yang lebih terstruktur, seperti kalender Mesir, Babilonia, dan akhirnya sistem modern seperti kalender Masehi dan Hijriyah.
Kalender Masehi yang dikenal sebagai kalender Georgian berdasarkan sejarah ditemukan oleh Julius Caesar pada tahun 46 sebelum Masehi dengan bantuan astronom Mesir Sosigenes dari Alexandria. Sedangkan penanggalan Hijriyah ditemukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi atau sekitar 17 Hijriyah. Latar belakang pembuatan kalender Hijriyah ialah administrasi negara semakin berkembang dan banyak surat resmi yang tidak memiliki penanggalan yang jelas. Kedua, beberapa sahabat mengusulkan sebagai sistem seperti mengikuti kalender Persia atau Romawi. Tetapi akhirnya diputuskan untuk membuat sistem sendiri. Yang ketiga ialah tahun hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Pada tahun 622 Masehi dipilih sebagai tahun pertama dalam sistem ini karena dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah Islam. Hingga kini, kalender Hijriyah digunakan oleh umat Islam untuk menentukan hari-hari besar seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari besar lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.